setelah dibangkitkan nggak udahan gitu aja gitu. Tapi ada peristiwa-peristiwa lain yang akan dihadapi oleh seluruh manusia, bahkan jin gitu. eh, untuk mempertanggungjawabkan apa yang pernah dilakukannya selama hidupnya gitu. Seperti kita tahu nanti setelah kebangkitan itu ada eh, apa namanya dikumpulkan di padang mahsyar gitu. Semuanya dikumpulkan. Manusia dari mulai Nabi Adam sampai manusia yang terakhir lahir di dunia ini semua dikumpulkan dalam satu tempat dalam usia yang sama gitu. Dan diceritakan di padang mahsyar itu semua orang ketakutan, khawatir. Bukan cuma orang-orang yang ketika di dunianya banyak melakukan dosa, banyak melakukan maksiat, tetapi bahkan orang-orang soleh, orang-orang yang banyak ketaatannya pun semuanya khawatir bahwa amal ibadahnya ketika di dunia ini masih kurang untuk bisa menyelamatkannya dari murka Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ ada episode yang digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis ya yang panjang bahwa seluruh manusia itu nanti ketika di mahsyar itu berbondong-bondong datang kepada Nabi Adam meminta syafaat. Nabi Adam itu kan manusia pertama, bapak seluruh manusia. Ya. Jadi kita semua nanti akan berbondong-bondong datang kepada Nabi Adam untuk meminta syafaat. Gitu. Meminta agar diampuni. Kalau misalnya oleh Allah Subhanahu wa taala dimintakan ampun ya. Karena derajatnya Nabi Adam di hadapan Allah gitu. Jadi kalaupun amal-amal ini kurang untuk bisa selamat gitu ya. Ya dicukup-cukupin itu namanya minta syafaat tuh gitu. Kalau dosa ini banyak ya minta syafaatnya supaya yang banyak ini jadi sedikit supaya diampuni. Seperti itu diberi syafaat. Uh, Datang kepada Nabi Adam, tapi Nabi Adam pun bilang ya bahasa kitanya ya boro-boro saya gitu nih ngasih syafaat kepada kalian gitu. Wong nasib saya juga belum tentu ini gitu. Saya pun khawatir gitu, tidak selamat gitu. Lalu mereka ini setelah mendapatkan jawaban dari Nabi Adam seperti itu, berbondong-bondong ke Nabi Nuh gitu ya. Nabi Nuh pun menjawab memberikan jawaban yang sama gitu. Kemudian berbondong-bondong ke Nabi Ibrahim dan seterusnya sampai akhirnya mereka datanglah kepada Nabi kita Khatamul Anbiya, Sayyidul Anbiya, yaitu Rasulullah SAW. Dan memang Nabi SAW adalah Nabi yang diberi hak oleh Allah Subhanahu Wa Taala memberikan syafaat. Dan disitulah Rasulullah memberikan syafaatnya kepada orang-orang yang memang memiliki kualifikasi, ya, memenuhi syarat ya, untuk diberikan syafaat. Karena tidak semua juga bisa diberikan syafaat. Maksudnya kalau orang tidak beriman kan tidak mungkin termasuk yang disyafaati gitu. Dan setelah Rasulullah memberi syafaat, yang lain pun setelah itu bisa memberikan syafaatnya. Karena bukan Rasulullah itu disebutnya itu syafaatul uzma. Gitu. Tetapi yang lainnya seperti misalnya di dalam hadis gitu ada sebuah hadis mengatakan Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Gitu. Bacalah Al-Qur'an karena Al-Quran itu nanti datang pada hari kiamat menjadi syafaat bagi yang memilikinya. Artinya yang memilikinya ini membacanya, mempelajarinya, gitu, dan mengamalkannya. Gitu. Nah kita mudah-mudahan termasuk berharap sekali termasuk
orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu al-ba'ats gitu, gambarannya kebangkitan setelah manusia dikubur kemudian hancur. Di dalam kitab-kitab tauhid itu dijelaskan ya bahwa meskipun hancur tubuh kita, itu sebenarnya ada satu bagian dari tubuh fisik kita yang tidak hancur, yaitu apa disebutnya tulang cungcurungan, ujung dari tulang ekor kita itu tidak hancur. Nah dari tulang ekor, ujung tulang ekor itu kemudian terbentuklah eh, manusia gitu, seperti itu. Jadi eh, ujung tulang ekor itu seperti semacam ini ya, ya dari situ nanti terlahir kembali seperti itu. Kayak kalau apa namanya, kalau kita nanam pohon mah dari biji kemudian muncul pohon kayak gitu ya. Dari biji yang kecil muncul pohon. Dari setitik yang tidak terlihat bagian ujung dari tulang ekor manusia itu kemudian tumbuhlah manusia seperti itu kira-kira. Itu dijelaskan dalam kitab-kitab tauhid yang menyangkut tentang peristiwa kebangkitan. Kemudian setelah di padang mahsyar kan ada dihitung ya amal-amal kita itu. Kemudian menaiki apa Siratal Mustaqim gitu. Ya, orang-orang yang banyak amalnya ya masuk ke dalam surga, lalu orang-orang yang orang kafir, orang-orang yang banyak maksiat, banyak melakukan dosa yang masuk neraka dulu, meskipun dia seorang yang beriman. Karena gini ya, seperti di dunia ya, orang yang banyak melakukan dosa itu kalau masuk masjid juga kan terasanya itu panas, pengen keluar aja, gitu. Makanya harus dibersihin dulu. Kayak gitu juga gitu. Orang yang banyak maksiat kemudian masuk neraka itu supaya dibersihkan, supaya di surganya itu ya nyaman, kayak gitu kan. Yang akan kita alami. Wa yuqimunas shalah. Kemudian ciri yang kedua, tadi ciri yang pertama ya, orang yang bertakwa itu adalah mereka yang beriman, membenarkan adanya perkara yang gaib. Yang kedua, wa yuqimunas shalah. Menegakkan sholat atau mendirikan sholat. Kenapa bahasanya mendirikan sholat? Tidak wa ya'malunas sholat atau wa yaf'alunas sholat. Yaf'alu itu bermakna mengerjakan atau ya'maluna sama mengamalkan atau mengerjakan sholat. Gitu. Kenapa bahasanya wa yuqimunas sholat? Mendirikan sholat. Karena tidak semata-mata kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk sekedar mengerjakan saja. Mengerjakan dalam artian secara fisik kita memulai sholat dari takbiratul ihram sampai salam gitu. Yang disebut sholat itu kan secara fikih itu kan apa? Muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bis salam gitu. Jadi suatu pekerjaan gitu, amalun suatu pekerjaan, muftatahatun yang diawali takbir dengan takbiratul ihram, wa muhtatamatun dan diakhiri gitu, bis salam dengan salam. Itu sholat. Gitu. Jadi sholat itu secara fikih adalah sebuah pekerjaan dari mulai takbiratul ihram sampai dengan salam. Itu yang disebut sholat. Tapi yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala atau di sini disebutkan sebagai ciri orang bertakwa adalah mereka yang tidak
sekedar melakukan itu, melakukan